Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah di kali ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat belajar meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Bapak ingatkan untuk selalu jaga protokol kesehatannya ya, dan jangan lupa berolahraga agar imun kita kuat. Jika teman-teman bepergian keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker biar virusnya agak tertarik. Dan setelah pulang ke rumah, jangan lupa langsung cuci tangan biar tangan kita steril kembali. Jika berkumpul jangan lebih dari 3 orang ya, dan juga jaga jarak. Baik, di pelajaran seni budaya ini khususnya kelas 8, Bapak akan membahas mengenai menggambar model dan ilustrasi. Apa itu menggambar model dan ilustrasi? Selengkapnya akan Bapak bahas di video berikut ini. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar menggambar model. Nah, teman-teman sudah punya kan lembar kerja siswanya? Kalau begitu, oke, lanjut. Oh iya, sebelumnya kalian pasti pernah kan menggambar? Nah, sekarang kita cari tahu apa itu menggambar. Menggambar adalah proses pengungkapan gagasan dan ide seseorang melalui bahasa gambar. Sesuai KBBI, menggambar merupakan kegiatan meniru barang, manusia, binatang, dan sebagainya yang dibuat menggunakan goresan pensil atau alat pada media 2 dimensi seperti kertas, dinding, dan juga sebagainya. Sekarang kalian sudah tahu ya apa itu menggambar. Lalu bagaimana dengan menggambar model? Menggambar model adalah menggambar dengan melihat model atau objek yang ditempatkan secara langsung di hadapan penggambar. Contohnya sebagai berikut. Penggambar meletakkan foto seseorang di depan si penggambar. Dalam menggambar model, hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan objek gambar. Objek gambar tersebut meliputi bisa gambar orang, bisa juga gambar hewan, atau juga gambar pohon, tapi bisa juga gambar barang atau benda. Berikutnya, unsur-unsur dalam menggambar model. Unsur-unsur dalam menggambar model ada 5. Yang pertama, unsur garis, unsur bentuk, unsur bidang, unsur tekstur, dan satu lagi yaitu unsur pencahayaan. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, prinsip-prinsip dalam menggambar model. Prinsip dalam menggambar model ada 4. Yang pertama, komposisi. Cara menyusun dan mengatur objek gambar sehingga gambar tampak menarik dan juga indah. Yang kedua, keseimbangan. Keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Berikutnya, proporsi. Perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Terakhir, kesatuan. Keserasian dalam pengaturan objek sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki ruang, kedalaman, dan gambar objek yang saling mendukung sehingga menghasilkan gambar yang baik.
Berikut ini adalah beberapa komposisi yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, ada komposisi simetris. Komposisi simetris adalah penyusunan benda atau model pada posisi yang seimbang. Selanjutnya, asimetris. Asimetris kebalikannya dari simetris ya, yaitu penyusunan benda atau model pada posisi yang tidak seimbang. Hal ini dapat dilihat dari letak dan ukurannya ya. Berikutnya ada komposisi sentral. Komposisi sentral adalah komposisi yang pusat perhatiannya berada di tengah. Lalu terakhir segitiga, yaitu penyusun benda menurut garis segitiga. Oke, selanjutnya ada prinsip proporsi atau biasa kita dengar dengan kata proporsional. Seperti pada artinya bahwa proporsi itu adalah ideal. Maka dalam menggambar kita wajib mempertimbangkan ukuran benda satu dengan benda yang lainnya. Contohnya pada gambar ini ya. Kemudian ada keseimbangan. Prinsip keseimbangan dapat diperoleh dengan cara membuat skala dan memberikan efek perspektif atau sudut pandang sang penggambar. Dan yang terakhir ada prinsip kesatuan, yaitu keserasian antara objek sehingga menghasilkan gambar yang baik atau serasi. Untuk menggambar tentu kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah yang pertama pensil, kemudian ada penghapus, lalu ada juga kertas, kemudian pensil warna, lalu krayon, dan cat air dan lain-lain. Berikut ini ada beberapa teknik dalam menggambar model. Yang pertama adalah teknik arsir. Teknik arsir menekankan pada kekuatan garis atau stroke dilakukan berulang-ulang secara sejajar maupun tumpang berpotongan. Nah, coba kalian ingat-ingat. Kalian pasti pernah kan menggambar dengan teknik arsir seperti ini? Selanjutnya ada teknik Dussel atau teknik gosok. Teknik Dussel menggambar dengan cara menghilangkan dan menghaluskan garis-garis atau stroke dengan cara digosok-gosok seperti gambar pada di atas ini. Pertama-tama kalian pakai teknik arsir dulu ya, lalu digosok dengan menggunakan alat pembaur yang namanya Dussel, atau juga kita bisa gosok dengan menggunakan jari kita loh. Kemudian yang ketiga, teknik blok. Teknik blok menggambar dengan memanfaatkan warna secara blok tanpa menerapkan gradasi dan transisi sehingga terasa datar. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, contohnya teknik blok hanya memanfaatkan warna yang sama sehingga gambar terlihat datar. Kemudian ada juga teknik titik pointillisme. Teknik titik menggambar dengan menggunakan titik atau dot untuk membentuk suatu gambar. Contohnya ada pada gambar ini ya anak-anak. Jadi gambarnya tersusun dari kumpulan titik-titik yang jumlahnya banyak. Yang berikutnya ada teknik akuarel atau transparan. Teknik akuarel menggambar dengan menggunakan media basah agar menghasilkan warna yang transparan. Contohnya ada pada gambar ini ya teman-teman. Berikutnya ada teknik linier. Teknik linier menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Contohnya gambar ini ya, teman-teman. Kemudian ada teknik plakat.
teknik plakat menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutupi. Ini contoh hasil gambarnya. Selanjutnya, teknik perspektif. Teknik perspektif menggambar dengan memperhatikan sudut pandang dan proporsinya sehingga tampak wajar sesuai dengan pandangan mata kita. Nah, jadi jika kita hendak menggambar jalan dan bangunan, semakin jauh bangunan atau jalan yang kita gambar, maka terlihat semakin kecil. Teknik sketsa. Teknik sketsa adalah gambar dasar, pola, atau rencana dari pembuatan sebuah gambar. Bisa dilihat ya contohnya, di sebelah kiri itu gambar belum jadi. Kemudian yang tengah gambar setengah jadi, dan yang paling kanan itu adalah gambar yang telah selesai atau sudah jadi. Nah, selanjutnya ada teknik siluet. Teknik siluet ini teknik menggambar dengan cara dihitamkan. Teknik arsil blok seperti bayangan. Teknik siluet ini terdiri dari dua macam ya. Teknik siluet positif dan juga teknik siluet negatif. Teknik siluet positif ada contohnya gambar di sebelah kiri ya. Yang diarsir hitam adalah objeknya. Sedangkan teknik siluet negatif adalah yang sebelah kanan. Yang diarsir adalah di luar objek. Berikutnya, teknik komposisi. Teknik komposisi menggambar dengan cara menyusun suatu benda dengan benda lainnya agar susunannya selaras, seimbang, dan memenuhi tuntutan segi artistiknya. Dan terakhir ada teknik pencahayaan. Teknik pencahayaan adalah menggambar dengan memperhatikan arah penyinaran dan berfungsi untuk mendapatkan kesan 3 dimensi dari objek yang kita gambar. Seperti itu. Yeay, pembelajaran selesai. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ya, itu tadi pembelajaran seni budaya tentang menggambar model dan ilustrasi. Semoga teman-teman mudah memahami ya dan bermanfaat bagi kehidupan teman-teman di kemudian hari. Apabila ada pertanyaan terkait pembelajaran tadi, tulis di kolom komentar ya, dan beserta nama dan juga kelasnya. Itu merupakan sebuah absen dari seni budaya kelas 8. Jangan lupa dan semangat mengerjakan tugas-tugas. Silakan direalisasikan ke dalam bentuk gambar. Itu saja pembelajaran dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.